Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Halidi dengan NIM 2210-12077. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, semester 4. Di sini saya akan mereview materi inovasi pembelajaran dengan judul Konsep dan Penerapan Penilaian Autentik dengan dosen pengampu Dr. Lian G. Otaya MPD. Pertama yang akan saya bahas adalah penilaian autentik. Nah, penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah bentuk-bentuk penilaian autentik. Yang pertama adalah kompetensi sikap. Sikap yang harus dikembangkan yaitu sikap spiritualitas atau religiositas sebagai kompetensi inti pertama dan sikap sosial sebagai kompetensi inti kedua. Untuk menilai sikap, ada 4 bentuk penilaian yang dapat digunakan dan semuanya bersifat non-tes, yaitu observasi, penilaian diri, antar peserta didik, dan jurnal. Yang kedua, kompetensi pengetahuan atau kompetensi inti ketiga yang harus dikembangkan oleh guru adalah kompetensi pengetahuan peserta didik. Untuk menilai hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan ini, ada beberapa teknik penilaian yang dapat digunakan, yaitu tes tulis dan tes lisan serta tes penugasan. Dan yang terakhir, kompetensi keterampilan atau kompetensi inti keempat. Ada beberapa teknik penilaian kompetensi keterampilan yang dapat dilakukan, yaitu tes praktik, mengerjakan proyek, dan penilaian portofolio. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah penilaian berorientasi HOTS. Penilaian sikap pada pembelajaran yang berorientasi HOTS tidaklah merubah konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013 yang telah dipahami oleh guru selama ini. Pada penilaian sikap, diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Perilaku menonjol sangat baik atau perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran dapat ditulis dalam bentuk jurnal atau catatan pendidik. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif. Ini dalam penulisan soal dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan diajarkan dasar pertanyaan stimulus dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Yang kedua, penilaian sikap efektif. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Yang terakhir, penilaian. Keterampilan dalam proses penilaian keterampilan sudah tentu ada aspek HOTS di dalamnya. Contoh penilaian adalah teknik praktik, produk, dan proyek, karena dalam proses tersebut ada kreativitas, ada proses transfer pengetahuan, dan ada proses penyelesaian masalah. Baiklah, itulah review materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.